Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya insyaallah akan mencoba belajar mengkaji kitab Safinatun Najah, matan dan terjemah. Jadi saya akan mencoba mengkaji kitab Safinatun Najah ini yang versi terjemah, biar kita semua, saya ya kita semua belajar bisa paham secara langsung ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Ini cover bukunya eh, ini dijelaskan ada judul aslinya ini, kemudian karyanya. Jadi kitab Safinatun Najah itu karya Syekh Salim Samir Al-Hadrami As-Safi'i. Jadi ini ada sedikit penjelasan soal Syekh Salim Samir Al-Hadrami ini, yang menyusun kitab Safinatun Najah ini. Dia adalah gurunya Imam Nawawi Al-Bantani. Dan ini ada berita, ada informasi bahwa yang menyelesaikan kitab Safinatun Najah ini adalah Imam Nawawi, karena guru Imam Nawawi ini yang awal menyusun kitab ini sudah meninggal gitu. Jadi disempurnakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ini adalah yang menyempurnakan susunan kitab Safinatun Najah. Tetapi sebagian orang banyak yang tahu bahwa ini adalah kitab ini disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Oke, ini bisa dilihat di penerbitnya gitu. Penerbitnya itu Darul Minhaj, cetakan ke-1 tahun 1430 Hijriah atau 2009. Diterjemahkan oleh Nurkandir ST, penerbit Pustaka Sabab. Oke, ya langsung saja. Ini ada pengantarnya, pengantar dari sang penerjemah. Ini daftar isinya. Yang pertama rukun Islam, rukun iman, kalimat tauhid, tanda balik, dan seterusnya. Biar disingkat, kita langsung tidak usah menyebutkan daftar isinya, tapi langsung mengkaji satu persatu isi dari kitab Safinatun Najah ini. Dan saya mungkin langsung ya, tidak harus seperti membaca kitab kuning Safinatun Najah yang Arab gundul gitu. Jadi maksud saya adalah untuk bisa langsung dipahami gitu. Kalau kitab kuning yang Arab gundul itu kedua eta mah bagian santri. Jadi yang saya pahami, kenapa itu biasanya dibacakan atau dipelajari banyak sebagian pesantren menggunakan Safinatun Najah ini. Pembelajarannya adalah sambil belajar ilmu alat atau belajar Arab gundul lah gitu. Di samping untuk memahami, juga sambil belajar memahami, membaca Arab gundul, kitab kuning gitu. Jadi itu bahasanya. Kalau tentang kitab kuning itu beda lagi nanti ya, singkatnya pokoknya kalau kitab kuning itu era dulu. Kalau sekarang walaupun ada, itu emang banyak yang minat di sebagian pondok pesantren klasik gitu. Nah, ini
kita langsung saja ya. Rukun Islam yang pertama. Jadi rukun Islam itu di sini menurut kitab Safinatun Najah itu ada 5, yaitu syahadat, yaitu 2 sholat, 3 zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanannya. Ini udah umum ya ini. Walaupun ini dasar hadisnya ada sebetulnya. Cuman di sini di Safinatun Najah sekedar pengetahuan saja. Ini ketika melihat kitab aslinya, kitab kuning itu antara sarah dan matan itu tidak ada yang menjelaskan tentang sumber hadisnya gitu. Jadi langsung gitu. Walaupun emang benar ini ada sumber hadisnya gitu, tapi tidak dicantumkan di sana gitu maksudnya. Oke, langsung. Kemudian rukun iman itu ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid itu ya, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tanda balik. Tanda balik itu ada 3, yaitu umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan ya, atau ihtilam atau mimpi basah itu ihtilam ya. Kemudian bagi lelaki maupun perempuan juga, yaitu berumur 9 tahun, dan haid bagi perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Kemudian istinja itu istinja. Di sini langsung aja ya. Syarat sah bersuci dengan batu atau istinja itu ada 8. Yang pertama, jumlah batunya 3. Kedua, membersihkan tempat najis. Ketiga, najisnya belum kering. Keempat, najis belum berpindah tempat. Yang kelima, tidak tercampur dengan najis lain. Dan yang keenam, tidak melampaui sofah atau daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri. Dan hasofah atau daerah kuncup yang menampak dari penis lelaki setelah dihitan. Dan yang ketujuhnya, tidak terkena air. Dan kedelapan, batu tersebut haruslah suci. Kemudian wudu. Wudu fardu atau rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh 2 tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan tertib. Nah, ini juga dalam Al-Quran ada ya. Cuman kalau di Safinatun Najah ini, kalau walaupun kamu membaca kitab aslinya yang kitab kuning yang Arab gundul itu, tidak menjelaskan, tidak mencantumkan, bukan tidak menjelaskan, tidak mencantumkan sumber-sumbernya gitu. Walaupun benar ini ada, jadi mungkin sedikit yang bisa saya pahami, dan kita selalu husnudon ya dari setiap ulama-ulama kita, guru-guru kita itu pasti ada niatan sesuatu yang baik yang mungkin harus kita pahami. Ini menyingkat gitu, meningkat. Kalau umpamanya dicantumkan kan terlalu banyak lah gitu ya. Langsung saja selanjutnya, arti niat dan tertib. Niat adalah penyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakan, dan tempat niat ada di dalam hati. Melafadzkannya adalah sunnah. Waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah. Maksud tertib adalah bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lain. Nah, ini kan kaitannya dengan yang wudhu itu tadi. Kemudian selanjutnya masalah hukum air. Faslun, nah, biasanya kalau di itunya faslun.
Ini pasal ya, pasal itu sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu apa gitu. Di sini tentang hukum air ya. Air sedikit dan banyak. Air sedikit itu jika kurang dari 2 kula, dan air banyak jika lebih dari 2 kula. Air sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya meskipun tidak berubah warna, berubah rasa, ada perubahan pokoknya. Sementara air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalam, kecuali jika berubah rasa, warnanya, atau aromanya. Ini masalah air, satu kula dan 2 kula ini contohnya ya, umpamanya ada air di di bak mandi yang kira-kira ada banyak atau sedikit. Kalau umpamanya ada eh, banyak lebih dari 2 kula, nanti ada penjelasan masalah 1 kula dan 2 kula ya. Eh, Banyak itu umpamanya ada sedikit najis ya, ada apalah gitu, tapi tidak eh, merubah warna, rasa, dan baunya, itu tidak menjadi najis gitu. Tapi kalau sedikit, kurang dari 2 kula gitu, airnya ya tetap menjadi najis. Oke, selanjutnya yang mewajibkan mandi gitu. Yang mewajibkan mandi itu ada 6 hal, yaitu masuknya asofa ke farji ya, ini ya, ya begitu ya, hubungan suami istri lah gitu ya. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima melahirkan dan meninggal. Kemudian rukun mandi itu ada 2, yaitu niat dan mengguyur rata badan dengan air. Jadi seluruh, jadi kalau umpamanya kita bayangkan itu, airnya itu ambil kita dari gayung itu, mulai dari kepala dulu ya, langsung membasuhi seluruh tubuh. Kemudian syarat wudu itu ada 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz atau bisa membedakan yang baik dan benar, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, kemudian yang keempat bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit. Ini banyak yang terjadi, umpamanya ada maaf ya, tato dan lain sebagainya, ataupun bekas cat dan lain sebagainya, itu diusahakan untuk tidak menghalangi jatuhnya air ke resapan kulit kita. Kemudian yang kelima, tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci. Kemudian yang keenam, mengetahui wajib wudhu. Yang ketujuh, tidak meyakini sunnah sebagai wajib wudhu. Yang kedelapan, airnya suci. Yang kesembilan, masuk waktu. Dan 10, muwalah bagi yang sering berhadas. Kemudian pembatal wudhu atau yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Ini kubul itu kemaluan, dan dubur itu bagian belakang atau bagian anus gitu ya, baik kentut ataupun lainnya kecuali mani gitu ya. Ini mesti dipahami ya. Kemudian hilangnya akal dengan tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah. Ini pengertiannya begini, jadi duduknya gitu tegak, jadi tidak mengakibatkan kentut lah gitu, tidak terbuka pantatnya gitu. Jadi ya maksudnya begitu ya, mengokohkan duduknya di tanah itu begitu. Kemudian yang ketiga, bersentuhan 2 kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas. Kemudian ini ya itu saja, ikuti aja lah, karena ini kan eh, apa namanya eh, istihadnya
penulis penyusun kitab ini gitu ya. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Jadi bagian telapak tangannya ya, bukan bukan eh, atas tangan, bukan bagian atas tangan tapi bagian bawah tangannya. Kemudian eh, siapa yang batal wudhunya maka dia haramkan 4 hal. Nah, jadi kalau batal wudhu itu nggak boleh 4 hal ini. Yang pertama salat, tawaf, memegang mushaf Al-Quran dan membawanya. Kemudian orang junub diharamkan 6 hal. Jadi yang mengharamkan eh, hal-hal yang mengharamkan bagi orang junub itu mempunyai hadas besar lah gitu ya. Jadi harus mandi besar dulu lah gitu ya. Yang pertama salat. Jelas ya, sholat itu kan mesti ada mesti suci dulu dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi yang dimaksudkan junub ini orang yang punya hadas besar. Jadi tidak boleh 6 hal ini. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, memegang mushaf dan membawanya, berdiam diri di masjid dan membaca Al-Quran. So ya. Kemudian wanita haid diharamkan 10 hal. Yang pertama sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, puasa, talak. Jadi dalam keadaan itu jangan talak ya. Kemudian melewati masjid jika takut mengotorinya, dan istimta. Jadi bercumbu di sekitar daerah antara pusat dan lutut. Sebab tayamum ya, sekarang udah bagian tayamum. Tayamum ada 3. Jadi sebab tayamum itu ada 3. Jadi jika kamu bertayamum itu alasannya ada 3. Yang pertama tidak ada air, yang kedua sakit, dan yang ketiga itu airnya dibutuhkan untuk memberi minum binatang kehausan yang mutarom. Jadi ada sabab-musababnya ya gitu. Itu tadi. Kemudian orang yang tidak dihormati ada 6. Orang yang tidak dihormati ada 6 ya. Ini yang pertama itu peninggal sholat, pezina muhson, murtad, kafir harbi, anjing galak, dan babi. Ini jarang dibahas mungkin ya, tapi eh, apapun itu, karena ini adalah ijtihad para ulama, ini kita harus bisa memahami kenapa gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat tayamum ada 10, yaitu yang pertama dengan debu, kemudian yang kedua debunya suci, yang ketiga tidak debu mustakmal, dan mustakmal itu yang sudah digunakan gitu. Kemudian yang keempat tidak tercampur gandum atau semacamnya lah gitu. Kemudian yang kelima sengaja tayamum, yang keenam membasuh wajah dan 2 tangannya dengan 2 kali tepukan tanah. Kemudian sebelum yang ketujuhnya yaitu sebelumnya sudah membersihkan najis badan. Jadi ya sebelumnya sudah membersihkan najis badan. Kemudian yang ke-8 ijtihad menentukan kiblat. Yang ke-9 tayamum setelah masuk waktu. Dan yang ke-10 tayamum sekali untuk tiap sholat fardu. Oke, rukun tayamum itu ada 5, yaitu yang pertama adalah memindah debu, yang kedua niat, 3 mengusap wajah, yang keempat mengusap tangan hingga siku-siku, dan tertib dalam mengusap. Yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu yang pertama apa saja yang membatalkan wudhu. Jadi apa saja yang membatalkan wudhu ya membatalkan tayamum gitu ya. Kemudian yang kedua murtad, yang ketiga ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena tidak ada air.
najis yang bisa suci. Nah, ini ada najis yang bisa suci, ada 3. Yang pertama homer, uh, ataupun arak ya, yang berubah dengan sendirinya jadi menjadi cuka gitu. Di sini keterangannya menjadi cuka. Kemudian yang kedua kulit bangkai jika disamak. Disamak itu dikeringkan ya gitu ya. E, ya jadi kering lah gitu ya, jadi apa namanya, seperti kulit yang dijadikan apa namanya, dompet gitu dan sebagainya lah banyak. Kemudian binatang yang disembelih. Kemudian selanjutnya pembagian najis. Pembagian najis itu ada 3, ada najis mughalladho, najis mukhaffafa, dan najis mutawassithah. Najis mughalladho adalah najis anjing dan babi beserta anak-anaknya. Mukhaffafa adalah kencing bayi yang belum makan apapun selain ASI dan belum mencapai 2 tahun, dan mutawassithah adalah najis selain keduanya. Cara menghilangkan najisnya itu, mughalladho sucikan dengan 7 basuhan setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu, di mana salah satunya dengan debu. Mukhaffafa disucikan dengan memercikkan air di atasnya disertakan menghilangkan najisnya. Kemudian mutawassithah dibagi 2, itu yang pertama ainiyah dan kedua hukmiyah. Najis aini adalah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, aroma, dan rasanya tersebut. Kemudian najis hukmi adalah najis yang tidak berwarna, beraroma, dan berasa sehingga cukup mengalirkan air di atasnya. Kemudian pasal selanjutnya yaitu haid dan nifas. Sedikitnya haid adalah sehari semalam. Jadi kalau ada haid yang cuma sehari semalam ya mungkin saja gitu. Kemudian umumnya itu adalah 6 atau 7 hari seminggu gitu. Dan terbanyak adalah 15 hari. 15 hari. Setidaknya masih suci antara 2 haid adalah 15 hari. Umumnya 24 atau 23 hari. Tetapi terkadang seorang lebih lama dari itu. Masa nifas paling sedikit adalah setelah darah, umumnya 40 hari dan maksimal 60 hari. Ulangi ya, masa nifas paling sedikit adalah setetes darah, umumnya 40 hari dan maksimal 60 hari. Itu ya. Kemudian kitab sholat ada yang pertama udzur sholat. Udzur sholat ada 2, yaitu tidur dan lupa. Jadi di ini udzur sholat itu ada 2, tidur dan lupa. Kemudian syarat sholat itu ada 8. Suci dari 2 hadas, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, jadi udah geus manjing waktu lah kalau bahasa Sundanya, jadi melebu waktunya kalau bahasa Jawa. Kemudian yang keenam, mengetahui fardu sholat, kemudian tidak meyakini fardu sholat sebagai sunnah dan menjauhi pembatalnya. Kemudian paslun anu salajengna eta pembagian hadis. Hadis itu ada 2, yaitu asghar. Asghar itu kecil, dan akbar itu besar. Asghar adalah hadas yang mewajibkan. Pembagian hadas, maaf ya, bukan hadis, hadas ya. Jadi ada hadas kecil, hadas besar ya. Jadi hadas asghar dan hadas akbar. Pembagian aurat itu ada 4, yaitu aurat laki-laki, aurat lelaki mutlak, maksudnya di dalam salat dan luar salat, dan wanita di dalam salat, yakni antara pusar dan lutut. Aurat wanita
merdeka, bukan budak, itu di dalam sholat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan. Aurat wanita merdeka dan budak wanita terhadap lelaki asing adalah seluruh badannya, dan sementara aurat keduanya terhadap mahram dan wanita lain adalah antara paha dan lutut. Dan rukun sholat, itu ada 17. Niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib, membaca al-fatihah, ruku, tumanina, i'tidal, tumanina saat i'tidal, sujud 2 kali, tumanina saat sujud, duduk antara 2 sujud, tumanina saat duduk, tasawuf akhir, duduk, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian salam dan tertib. Kemudian niat salat, ya, niat salat itu ada 3 tingkatan, yaitu jika salat fardu maka wajib menyengaja berbuat, dan ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis salat. Tak fardiyah, menyatakan kefarduan. Kemudian yang kedua, jika salat sunnah muakkad, muakkad itu yang ditentukan waktunya seperti sunat rawatib atau yang memiliki sebab, maka wajib menyengaja berbuat dan takyin. Dan ketiga, jika salat sunnah mutlak, mutlak itu tidak terikat waktu gitu, maka wajib menyengaja berbuat saja. Yang dimaksud berbuat adalah ucapan usolli. Jadi ada mengucapkan usolli, aku sholat gitu. Ta'yin adalah ucapan zuhur atau asar, dan fardiyah adalah fardu. Kemudian selanjutnya syarat takbiratul ihram. Syarat syarat takbiratul ihram itu yang pertama dibaca saat berdiri dalam salat fardu, kemudian yang kedua berbahasa Arab, yang ketiga dan keempatnya berlafaz jalalah dan berlafaz akbar, yang kelima tertib antara dua lafaz tersebut, kemudian yang keenam hamzah jalalah tidak boleh dipanjangkan, kemudian yang ketujuh akbar tidak dipanjangkan, kemudian yang kedelapan bahasa Arab akbar tidak ditasdid, yang kesembilan tidak ditambah dengan waw mati atau berharokat di antara dua kata itu, yang ke-10 tidak boleh ditambah waw sebelum jalalah, yang ke-11 tidak berhenti di antara dua lafaz takbir baik lama atau sebentar, yang ke-12 dirinya mendengar semua huruf-hurufnya. Kemudian yang ke-13 masuk waktu dalam sholat muakkad. Ke-14 terjadinya sewaktu menghadap kiblat. Yang ke-15 tidak merubah satupun dari huruf-huruf takbir, dan ke-16 mengakhirkan takbir makmum dari takbir imam. Kemudian syarat al-fatihah. Syarat al-fatihah itu ada 10. Tertib muawalah, urut dan tidak disela. Kemudian menjaga hurufnya, menjaga tasdidnya, tidak berhenti lama atau sebentar dalam memutus bacaan, membaca semua ayatnya termasuk basmalah, tidak lahan atau tidak salah dalam membacanya. Yang ke-8 membacanya dengan berdiri saat salat fardu. Yang 9 dirinya mendengarkan bacaannya, dan 10 tidak menyela-nyela dengan zikir lainnya. Tasdid al-fatihah ini ada 14 ya. Tasdid al-fatihah ada 14 yang diawali dengan bismillah, tasdidnya di atas huruf lam sampai dengan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di atas dud dan lam. Ini mungkin sebelum saya membereskan semua ya, mungkin nanti ada yang terlewat ataupun tidak dibacakan ataupun apa, ini bisa dibaca ulang di
di Pondok Pesantren Digital ada e-booknya, nanti download sendiri ataupun langsung buka di browser Anda, langsung lihat seperti ini, bisa baca langsung dan gratis ya. Jadi nanti referensinya ada di Pondok Pesantren Digital dan lihat di deskripsi di bawah ya. Jadi ya nanti di akhir mungkin saya akan perjelas lagi. Dan yang selanjutnya ya, waktu mengangkat tangan. Jadi waktu mengangkat tangan ketika sholat, kemudian ada syarat sujud, kemudian ada tasbih tasahud, ada tasbih salawat, ada salam minimal, ada pembagian waktu sholat, waktu larangan sholat, ada waktu larangan sholat ya. Ini waktu larangan sholat itu salat yang diharamkan yang tidak memiliki sebab yang mendahulunya atau menyertainya ada 5 waktu, yaitu salat matahari terbit hingga meninggi sekitar ujung tombak, saat waktu istiwa matahari tengah-tengah selain hari Jumat hingga bergeser, saat kekuning-kuningan hingga matahari terbenam, kemudian setelah salat subuh hingga matahari terbit, setelah salat asar hingga matahari terbenam. Ini ada saktah sholat. Saktah itu adalah berhenti sejenak gitu, dalam sholat. Jadi apa namanya ya, berhenti sejenak lah. Ini antaranya adalah diantara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, subhanallah bukhara. Jadi ada jedanya dulu. Kemudian ada dan seterusnya ya, itu tentang saktah salat. Kemudian ada rukun tumanina, ada sebab sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu lupa rakaat sholat gitu. Ini sudah dijelaskan. Terus abad salat, kemudian ada pembatalan sholat, kemudian ada niat imamah, kemudian ada syarat menjadi makmum. Ini ada syarat menjadi makmum ya. Ada pembagian makmum, ada syarat jamak takdim. Jamak takdim itu 2 waktu sholat yang disatukan gitu, disatukan. Kemudian ada jamak takhir, ada qosor. Kalau qosor itu diringkas. Jadi kayak seperti sholat yang 4 rakaat, pokoknya sholat zuhur ya 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat. Ini ada syarat-syaratnya. Kemudian syarat Jumat, ada rukun khutbatain, ada syarat khutbatain, ada untuk selanjutnya ini ada mengurus jenazah. Ini ada kitab tentang jenazah, di sini tentang menjelaskan kafannya, rukun salat jenazah, liang kubur, pembongkaran mayat, isti'anah berwudu. Kemudian selanjutnya ada kitab zakat. Kitab zakat di sini ada harta yang dizakati. Kemudian kitab puasa, kapan wajib puasa dijelaskan di sini di kitab ini. Kemudian ada syarat sah puasa, kemudian syarat wajib puasa, ada rukun puasa, kodo dan kafarat. Kodo ini maksudnya kodo mengganti puasa yang ditinggalkan atau karena uzur ya, karena kalau umpamanya bagi wanita kan pas haid kan enggak puasa Ramadan ya, digantikan itu dengan kodok atau kifarat. Ini ada penjelasannya. Kemudian ada pembatal puasa, yang membatalkan puasa, ada pembagian iftar, ada bukan pembatal puasa. Kemudian ya itu sampai sana ya, tentang kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh gurunya Imam Nawawi Al-Bantani dan
disempurnakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini begitu saja mungkin bisa sedikit memahami tentang fikih syariat Islam ya. Fikih ibadah ini maksudnya masuknya ke dalam fikih ibadah, fikih syariat. Untuk lebih jelasnya atau ingin mempelajari ulang itu kamu bisa ngedownload di Pondok Pesantren Digital. Di deskripsi ada langsung linknya, klik langsung Pondok Pesantren Digital, nanti di halaman download itu ada Saprinatun Najah gitu. Ini ya. Nah, ini di sini kamu lihat, nanti kalau udah buka Pondok Pesantren Digital di bagian download, di sini kan udah masuk ke sini, nanti ada download. Kamu di sini ada ini namanya. Nah, Saprinatun Najah, klik di sini. Jadi kalau kamu klik, kalau di desktop ataupun di laptop itu langsung ini saya menggunakan komputer ya. Saya rasa kalau Android pun bisa, kalau nanti kamu menggunakan Android ataupun tablet yang pokoknya yang berbasis Android gitu, asalkan menggunakan Google Chrome. Jika klik di sini langsung munculnya di halaman berikutnya dengan membuka halaman seperti ini, dan kamu bisa membacanya secara online langsung, ataupun ingin mendownloadnya boleh. Di sini ada muncul seperti ini, ada download. Nah, di download kamu bisa membacanya secara offline. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.